Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah dan bahagia ini, kita akan membahas tentang hadis yang menyatakan tentang amal soleh atau amal jariah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, halaman atau nomor hadisnya 1631. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia mati, in qata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariah. Wa ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Wa waladin sholihin yad'ulah, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Yang ketiga kamu gak mungkin karena kamu belum punya anak, ya kan? Gak mungkin ada anak kamu ngedoain, ya gak ada ya. Yang kedua ini mungkin, yaitu kamu belajar dengan mencari ridho Allah dengan memberi atau berdoa kepada Allah agar ilmunya bermanfaat. Di sini saya yakin ada yang sudah ngajarin adiknya alif, ba, sehingga anak adik kamu itu udah bisa. Atau ngajarin nyanyi adik kamu, potong bebek kodok, potong bebek angsa, adik kamu bisa, sedekah jariah kamu itu. Tapi ajarinlah yang baik, Pak. Kalau ngajarin yang jelek, jadi sedekahnya sedekah dosa. Ya paling aja sama adik kita, padahal kata-kata buruk. Nah ini kita yang dapat dosa. Baik, yang ketiga nih, perhatikan sedekah jariah nih. Sedekah jariah adalah suatu hari di pagi hari, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. seorang muslim akan melaksanakan sholat dohor di siang hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah sholat dohor, dia pun melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari. Dites ya, pokoknya kalau ada kata hari kamu harus bisa nih. Pagi, siang, sore, awas nih kalau lagi aja berarti nggak perhatikan. Jadi Abu Hurairah ini dikatakan sebagai bapaknya kucing. Kenapa Abu itu bapak, Hurairah itu kucing? Di rumahnya dia sering memelihara kucing. Banyak sekali kucing diberi makan sama dia. Maka disebutlah oleh Rasulullah dan para sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ya. Ya. Ada 3 perkara kalau orang meninggal terputus semuanya kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. 2, 2, 2. Ini berarti ngantuk semua ini yang ini nih. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, 3. Amal soleh. Doa anak soleh. Yuk kita doakan dulu orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Menjuang aja. Orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nyampah yuk, jangan. Wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu dibaca di pagi hari. Subhanallah. Dan juga sore hari. Subhanallah. Bacalah itu di pagi hari. Masih banyak yang belum nyambung nih. Kenapa kalau pagi hari itu orang tua kita mau berangkat kerja? Doain nama kita. Ya Allah, ampunilah dosa ayah ibuku. Nih sekalian nih. Ibu Anda ayo loh. Dapat 90 berapa sama yang kemarin ya Allah? 93. Mana pulpennya? Di kelas? Kelas Pak Rusdi, kelas 4C, kelas 4B, Haji, sama kelas 4C mah yang kemarin doang, hari ini belum. Kalau jadi di aula sama aula gitu. Nah, seperti itu ya, kita mendoakan kedua orang tua kita. 93. Ketika orang tua kita didoain diampuni dosanya, maka rezekinya gampang. Jadi kalau ingin gampang rezeki, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Gitu. Non. Siapa yang tidak punya nih cerita nih, keluarga nih. Ada keluarga suami istri sudah 6 tahun nggak punya anak, usaha mah tiap malamnya. Maka datanglah dia ke Kiai. Pak Kiai gimana? Udah paham terus kamu. Berdoa Bapak tiap hari. Berdoa kepada Allah, banyakin istighfar. Dibacain istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya diberi keturunan oleh Allah. Pagi hari. Jangan ketawa, tuh dikir ketawa. Di pagi hari. Berdoa pada Allah. Ya Allah, ampuni ayahku. Ayah lagi pergi ke kota. Pagi-pagi dikirimin doa, malaikat datang. Doa dari anakmu di kampung. Nah, makanya hari ini ayah belum ngirim aja kamu mah, tapi nggak pernah ngedoain. Astagfirullahaladzim. Doain dulu ya Allah, semoga ayah mengirim, semoga ayah sehat, semoga ayah diampuni dosanya. Tring, rekening ada deh. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia hari ini Bapak Yazid. Meninggal sifat-sifat jeleknya dibuang. Lahir sifat-sifat yang baik. Itu ya. Sebab seorang yang mati, orang mati itu sebenarnya dia itu hidup. Jadi kalau dia dulunya berbuat jelek di dunia, di sana disiksa terus. Ada namanya siksa kubur. Udah Pak, udah nonton. Ya udah nonton ya, bagus. Tapi kalau orang yang baik meninggal dunia, di sana mendapatkan nikmat
nikmat kubur, ketemu bidadari. Amalnya berubah. Kalau cewek ya, yang rajin ngaji, jadi cowok cowok ganteng banget di kuburan, ditemenin sama cowok ganteng. Kemudian kamu siapa? Kok kamu ganteng banget sih? Kemudian amalnya bilang, aku ini bacaan Al-Quran kamu di dunia. Tuh. Aku ini bacaan sholawat kamu. Kalau yang suka ngerumpi, suka ngomongin orang, muncul makhluk yang jelek. Kamu jelek banget, siapa sih? Inilah kamu yang suka ngomongin orang, gitu. Yang suka ngomongin orang, suka ngerumpi. Nah, di dunianya itu nanti di akhirnya ditemenin bukan oleh yang cantik, tapi yang bau lagi kamu, bau jelek kamu, bau. Siapa? Aku ini adalah orang yang kamu suka ngerumpi, suka ngomongin orang, suka memfitnah, suka jelek-jelekin orang. Makanya emang seru kan dibarengin sama setan. Setan ngompor-ngomporin terus. Ayo terus. Nanti kan kamu masuk neraka bareng aku. Auzubillah min. Makanya istighfar mulai sekarang jangan suka ngerumpi. Mendingan baca sholawat. Yuk baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubassiruna biha wa rabbana wa adana wa kalimatina. Oke, ada berapa amal yang tidak terputus? 3. 1. Amal jariah. 2. 3. Aduh, Bayo. Ada 3 sebutin. Dengerin. Kamu 1. Amal jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Doa anak. Baik. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Imam Muslim. Dari siapa? Abu Hurairah. Jangan bercanda. Perhatikan. Sekarang saya mau kasih contoh 3 ini. Yang pertama contoh amal jariah. Yang pertama niat harus ikhlas. Yang kedua benda yang disedekahkan syaratnya yang awet. Misalnya pasir, batu, semen, kan kalau jadi tembok awet. Keramik, kamu rumah kan awet. Tanah gigi ya. Awet gigi ya. Ada jantung yang sedekah jantung kan ada ya. Sedekah jantung. Donor darah termasuk juga. Yang awet. Kalau donor darahnya masuk terus kan dia jadi sehat terus kan. Selama masih hidup dapat pahala. Mata, donor mata. Ada orang yang cinta ya. Kekasihnya ternyata jantungnya udah lemah. Maka digantiin jantung dia. Dia mati, kakinya hidup. Sampai seperti itu ya, gara-gara cinta itu. Ini contoh yang pertama. Sebutkan contoh. Nanti belum ya. Syaratnya sedekah jariah 1 apa? Niat 2. Harta yang awet, tidak mudah habis. Yang ketiga, harta itu adalah bisa dipakai untuk umum. Contohnya untuk membuat madrasah dipakai umum, majelis taklim, pesantren, musola, WC,
Apalagi jalan raya. Ya. Gonggo tadi tuh. Tahu gonggo? Cukang, tahu cukang? Jembatan cukang. Aduh, orang sini. Ya, cukang. Jalan tol. Kalau ada sedekah, itu mahal jalan tol, bayar. Kayaknya. Contoh yang kedua sekarang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Contohnya, tadi udah ada contohnya tadi ya, yang adik kamu ngajarin adik kamu alif bata sajim hafal. Nah itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Atau amal jariah. Contohnya ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat contoh. Kamu nih main ke rumah ini, diajarin bikin sambal yang enak. Terus kamu bisa, cara bikin sambal yang enak. Nanti punya suami bikin sambal yang enak dari dia. Oh, enak saja. Oke, ya kamu dokter ngajarin bikin anak. Jangan asal macul ya. Harus pakai teknis, ngomongin dulu bagaimana. Kalau nggak ngomongin, kalau kotor gitu, harus pakai batal sebelahnya begini. Biar itunya masuk, gitu kan? Pakai batal. Emang orang yang suka ngomong ya. Itu juga bagus. Kalau enggak, kamu beliin buku. Judulnya gini. Judul bukunya adalah pendidikan seks dari Boito. Bagaimana cara memperoleh anak? Kan sama kamu belajar. Kan itu ilmu bermanfaat. Ada dokter kan? Ada orang aja yang dapat dia kan? Ini kasih ramuan jamu nih. Jamu pepes. Terus tahu. Banyak makan sayuran. Terutama apa? Koloi. Iya begini. Sayuran begini. Bukan yang begini. Toge. Toge tahu toge? Nah itu toge banyak mengandung yang sperma. Oh, jadi kalau spermanya kering itu udah bisa punya anak. Banyak makan kok. Jangan nanti becek. Ini gara-gara ini nih. Tapi ilmu juga ini ilmu ya. Pas mengandung, kamu baru punya anak, baru mengandung. Kemarin di tempat saya itu ada keguguran. Kenapa? Karena ternyata pas mengandung tidak dijaga. Kalau mengandung itu jangan makan pepaya mentah. Jadi hancur itunya, janinnya mati. Tuh, jangan makan durian tapi makan durian. Gak dibuka duriannya itu. Itu ibunya juga mati. Itu mah dua-duanya yang mati ya. Hati-hati. Baru mengandung jangan makan yang terlalu pedas. Kasihan anaknya nanti tirit-tirit amat pedas. Ya. Akhirnya apa? Sakit perut. Kemarin yang meninggal sakit perut. Meninggal sakit perut karena apa? Perutnya ada lambungnya ada kerusakan. Kenapa rusak? Biasa pola makan, pola jajan. Tuh, kamu semuanya pakai cowos, pakai sambal, bahaya. Seperti bahaya. Tuh, Mbak,
Ayah. Di pagi hari, pagi hari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Suatu hari kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Apalagi kalau yang mau haji ya, aku udah periksa dulu, suntik-suntik, ngeri ya. Iya, saya juga masih berobat nih. Suka deg-degan nih kalau ngeliat kamu. Ya, ini suka deg-degan. Kenapa? Karena tidak normal. Sakit. Nah, minum apa? Omega Squat, yaitu minyak ikan dari ikan salmon. Alhamdulillah reda. Gitu. Ada kalau reda. Karena apa? Kesumbat jantungnya. Makanya dikasih omega ikan, omega 3 ikan minyaknya. Terus hancur gitu. Terus berjalannya langsung lancar lagi. Ya, kalau enggak minum minyak sayur yang asli. Jadi minyaknya asli. Minyak asli buatan dari kelapa. Bukan yang beli-beli di warung, teman-teman. Sebenarnya doang. Namanya PCO. Udah PCO. Baru dengar PCO. Kita juga bisa bikin. Dulu pernah saya latih ibu-ibu. Bagaimana cara membuat minyak PCO? Latih ibu-ibu. Kamu mau? Ya, sediakan 1 kelapa diparut, nanti diperes, jemit selama 1 malam, nanti terjadi yang atas minyak, yang bawah air atau dicek. Gitu. Setelah itu disaring minyaknya. Setelah itu saring minyaknya putih sekali minyaknya. Nah, itu bisa buat pijit, bisa buat diminum, bisa buat kesehatan. Namanya bau mah nggak apa-apa, yang penting kan sehat. Itu. Nah, pagi hari itulah nah ini, kalau saya sakit suka minum ini namanya Bimek. Ini Bimek ini bisa buat jamu, ini memang jamu. Kapsul. Ya. Baik, sampai di sini materinya, yaitu bagaimana kita memiliki 3 hal yang tersebut. Kita siap-siap. Yang pertama tadi kamu sudah sedekah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sedekah jari. Yang kedua, kamu hari ini menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, kamu didiklah diri kamu menjadi orang yang soleh, maka kamu akan mempunyai anak soleh. Kalau kamunya nggak soleh, nggak akan keluar anak yang soleh. Didiklah dirimu menjadi ahli Quran, maka anakmu nanti akan jadi ahli Quran. Kenapa anak saya hafal Quran? Ihsan, Mila pada hafal Quran. Ridho, kenapa? Karena saya dulunya ngaji. Minta sama orang tua yang ngajar ngaji siapa? Guru saya itu orang tua saya. Terus saya berdoa, tambah lagi ketemu guru lagi, ya Allah, jadikanlah saya keluarga kami minimal ada 1 atau 2 yang hafal Quran. Tuh, kalau 1 orang hafal Quran bisa memberi syafaat 10 orang. Masya Allah. 10 orang berarti ayah, ibu, kakek, adek tuh. Enak kan? Diberi mahkota nanti di surganya. Amin ya robbal. Insya Allah nanti Pak Yazid sama istrinya datang anaknya kasih mahkota. Kemarin udah dikasih, tapi kan baru di dunia belum. Ini mahkota beli ya. Maksudnya kita mau beli bener-bener emas. Yazid bin Mandori dan Lili sudah mengisi maju ke depan kan mendapatkan mahkota dari Ananda Ihsan. Silakan masuk surga yang paling baik. Amin ya Rabbal. Jadi seperti itu kita harus membayangkan surga itu adalah di depan mata kita. Ini bidadarinya. Ini bidadaranya. Oh ini pelayan. Aku ngambilin anggur. Ya.
Nanti kamu perhatikan. Saya tes lagi. 1. Amal jariah. Contohnya. Amal jariah contohnya. Syarat seorang itu amal jariah. Oh. Harus ya oke. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1631. Perhatikan. Siapa yang meriwayatkan hadis tentang amal soleh? Riwayat Muslim. Siapa sahabat yang membawa hadis tentang amal soleh? Adam. Siapa? Siapa? Abu Hurairah. Kemana sih? Sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan tentang 3 amal yang mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah mati. Misalnya saya udah mati, hidup lagi. Saya udah mati, sebelum mati saya pernah sedekah buat pembangunan masjid Desa Pari. Masjidnya masih berdiri, saya sudah mati, saya dapat kiriman pahala dari masjid itu. Amin ya robbal. Amin. Ada orang di dunia suka ngaji, suka baca Quran, sehari 1 juz. Begitu mati, datanglah orang yang cantik menemani dia. Baru bertanya orang, kamu siapa? Cakep amat. Tuh dia bilang, saya ini bacaan Quran kamu, saya ini bacaan sholawat kamu, saya ini sedekah kamu, saya ini. Tapi di dunianya suka ngerumpi, ngomongin orang aja. Datang ke kuburan, ditemenin yang bau, udah jelek lagi. Kamu siapa? Jelek amat. Saya ini. Omongan kamu yang suka ngomongin orang, suka mencela, omongan kamu yang kotor, omongan kamu yang jorok. Kelakuan kamu yang melawan orang tua, kelakuan kamu yang melawan guru. Kelakuan kamu yang gak sholat subuh, kelakuan kamu yang gak sholat dohor.
Kelakuan itu akan berwujud nanti seperti orang menemani kamu dalam kubur. Makanya ada namanya nikmat kubur. Nikmat kubur ditemenin orang yang cantik atau yang ganteng. Ditemenin, aduh. Di dunia paling asik kan mojok ya. Wih, sama pacarnya mojok di sono makan-makan. Dunia ibaratkan milik dia berdua. Nah, nanti kita akan mojok bareng di kuburan bersama amal kita. Kalau amal kita baik, jadilah dia orang yang baik. Kalau amal kita buruk, Masya Allah, di kuburan ditemenin anu goreng. Udah gelap lagi, udah bau lagi, itu berwujud. Ya Allah, nemenin tidur kita bau, baunya busuk, jelek lagi. Udah gelap kuburannya. Gara-gara apa? Gara-gara amal kita jelek di dunia. Makanya kubur itu ibaratkan taman-taman surga kalau untuk orang baik. Kalau untuk orang yang jahat, kubur itu adalah tamannya neraka. Ditemenin kelabang, ular. Itu orang yang gak mau sholat, yang alasan aja. Ada namanya, ngobrol sendiri, temenin setan kamu di kubur nanti. Nih, udah disinggung masih ngobrol sendiri. Dengeken, hatinya buka. Saya itu nyinggung kamu punya hati enggak? Tadi kan saya ngobrol aja, guru lagi ngajar, itu nyinggung kamu punya hati enggak? Kalau punya diam dengerin, itu namanya manusia. Manusia itu punya hati. Hati itu untuk apa? Untuk mengenal kesini mikir akhirnya. Kalau orang yang nggak punya hati, hatinya buta, diomongin apapun, dinasehatin apapun, tidak mempan. Itulah namanya iblis. Kalau udah jadi iblis, iblisnya udah pergi, kamunya jadi iblis. Iblisnya juga takut sama siksa Allah. Iblis memang ngajakin ngobrol terus, giliran ngomong nih, iblisnya kabur tuh. Kamu yang diomelin, padahal yang harus diomelin iblisnya udah kabur. Itulah iblis licik, menjerumuskan orang, dianya kabur. Iblis itu kalau ada nasihat kabur dah. Tapi goda orang supaya jangan dengerin, ngobrol aja. Itu iblis. Tapi kalau udah kena omelan, dia kabur. Brengsek itu iblis namanya ya. Itu. Giliran kita udah ngikut, ditinggal sama dia. Itu ciri iblis tuh. Kita udah ngikut maksiat, udah ikut apa? Dia juga takut sama Allah. Masing-masing aja tuh. Kamu kenapa mau ikut? Saya ngajakin kamu, kenapa kamu mau? Begitu bahasanya iblis begitu. Nah ini. Yang pertama adalah sedekah jariah, itu yang akan menemani kita. Makanya mumpung masih hidup, kita banyak-banyak sedekah. Ya Allah, ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mah orang miskin, saya nggak punya harta, saya nggak punya ilmu. Apa kata Rasulullah? Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sedekah. Sedekah kita mah gampang orang Islam. Sholat duha 1 rakaat itu sedekah buat seluruh 300 tulang yang ada dalam tubuh kita. Kamu suruh sholat duha susah banget. Lari-lari dikejar-kejar, lari-lari. Dari kelas 5, 4 diajarin sholat duha, enggak nempel-nempel. Ya. Itu kan buat sedekah kamu. Saya hanya ngajak supaya kamu sedekah buat diri kamu. Mau dicabut dari sini nih nanti misalnya malaikat menyabut dari tulang sini. Kata tulangnya,
Jangan pelan-pelan, ini sudah sedekah. Sudah sedekah. Saya udah disedekahin setiap hari sholat duha. Mau nyabut dari sini, bilang tulangnya gitu. Airnya dicabut dengan cara yang sangat lembut. Seperti rambut dimasukin ke dalam tepung, ditarik ke malaikat. Senyum dia. Itulah ciri orang-orang yang syahid. Matinya pun tersenyum, baunya harum. Gak seperti orang-orang Israel Yahudi yang membunuh orang-orang Palestina. Baru sehari baunya busuk, menyengat. Temennya juga gak mau. Tapi orang Muslim yang membela tanah airnya, baunya harum, ya kan? Benar dengar? Dengar nggak videonya? Orang-orang yang membela Palestina nanti di Palestina itulah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Udah nggak kaget lagi. Oh, saya pernah beli tanahnya di sini, walaupun 2 rupiah atau 500 rupiah. Nggak kaget lagi. Gitu. Dia yang malas nggak pernah sedekah. Waduh, kedatangan tamu pelit ini. Ya, bumi nggak mau menerima. Seperti Fir'aun. Sekarang Fir'aun jasadnya tidak mau diterima oleh bumi. Dimumi akhirnya. Bumi nggak mau menerima. Namrud jasadnya nggak mau diterima bumi. Sekarang di jasadnya dia apa? Dibenteng, baunya sangat bau. Dibenteng dengan timah, masih tetap bau. Orang-orang yang sombong, dikala menjadi pemimpin, menjadi raja. Namrud, Fir'aun, itu sebagai pelajaran buat kita. Hei Pak Yazid, jangan sombong. Ya, aja jangan sombong. Duduknya begitu. Nah ini. Yang pertama adalah sedekah jariah. Syaratnya 1. Nih syarat sedekah. Ikhlas. Yang kedua, sedekah jariah itu syaratnya hartanya kekal. Hartanya bukan mudah hancur seperti kalau sedekah es atau kelapa atau apa, itu begitu habis ya udah nggak dapat lagi besoknya. Gitu. Sedekah jariah, yaitu syaratnya harus yang awet. Misalnya ngasih sedekah ini nih, ini selama ini masih dipakai, maka pahalanya ngalir terus. Tapi kalau udah hancur enggak. Tuh, makanya sedekah jariah itu syaratnya harus awet. Batu awet nggak? Awet. Semen awet nggak? Pasir. Batu, semen, pasir digiling jadi tembok. Begitu jadi tembok nempel di sini bertahun-tahun. Selama kamu meninggal, kamu ini masih dipakai jadi tembok madrasah. Pahala ngalir terus. Dikirimin sama Allah. Makanya ada orang yang tidur dapat pahala. Ring, terus dapat rahmat Allah. Yaitu para nabi, para aulia, orang-orang soleh, orang-orang pengarang kitab yang kitabnya masih dikaji di pesantren-pesantren, pahalanya ngalir. Imam Nawawi Tanah Ara, pahalanya mengalir. Kuburannya juga diziarahin. Banyak orang bersedekah di sana, banyak orang berdagang di sana. Makanya niatlah kamu punya cita menjadi ulama yang ikhlas, menjadi dai yang ikhlas. Tuh, ini sedekah jariah. Yang ketiga syaratnya, yang pertama lihat ikhlas, yang kedua hartanya awet, yang ketiga ya main. Masih mana nih? Kamu? Yang ketiga bisa dimanfaatkan umum. Nah, ada 3 nih, saya tanya nanti. Bisa dimanfaatkan umum, misalnya untuk madrasah kan umumnya, untuk masjid, untuk musola, untuk WC umum, untuk WC kan umum ya. Tukang ojek juga suka mampir di situ ya kan.
Mak numpang kencing. Iya mah enggak, silahkan. Sekalian berak ya, ya silahkan. Itu. Untuk jalan, wih, di kampung kamu lagi bangun jalan, kamu ngambil batu dari sungai, taruh di jalannya, mau diperbaiki. Selama jalan itu dipakai, maka kamu akan dapat pahala terus. Buat sumur, nah ini penggali sumur, menggali sumur. Pak, saya kan nggak gali sumur, tapi punya uang. Infak nih buat gali sumur, saya 500.000 atau 100.000. Selama sumur itu dipakai, maka dapat pahala. Pak, saya nggak punya uang, nggak punya ilmu. Baca subhan, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sholat tuh, baca Qur, baca sholat, sedekah. Itu jadi gampang umat Islam itu. Semua umatku masuk surga. Makanya itu kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang gak mau. Kok ada yang gak mau? Mereka yang menentang Rasulullah dan menentang Allah, itulah yang gak mau masuk surga. Gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau sedekah, gak mau baca zikir. Untuk apa hidupnya? Na'udzubillah min. Yang selanjutnya nih, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat. Contohnya kamu ngajarin adik kamu alif, ba, adik kamu bisa dipakai. Nah itu namanya ilmu bermanfaat. Suka ngaji ke Abah Pian kan? Abah Pian meninggal dapat pahala dari kamu karena kamu dibaca Qur'annya terus. Itu ilmu dari Abah Pian sudah bermanfaat buat kamu. Kamu rajin baca Quran gara-gara ngaji sama beliau. Banyak. Jadi jangan malu menjadi ustadz guru ngaji. Ilmunya itu, pahalanya itu buat kita nanti. Gitu. Bagaimana kalau ngajarin bikin bakso? Bisa nggak? Dapat manfaat. Iya. Kamu pengusaha nih, ajarin temennya ini. Bagaimana cara bikin bakso? Oh, ternyata ini bisa. Dia jadi jualan bakso. Dia dapat duit. Dia bisa mengurus anaknya gara-gara itu. Bisa menyekolahkan anaknya. Istrinya jadi cantik. Beli bedakan. Pahalanya banyak. Kamu juga namanya sedekah jari. Jadi kan sedekah jariah bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu umum juga. Pak, ngajarin sepeda sedekah jariah enggak? Iya. Ajarin sepeda. Adiknya bisa jatuh nangis. Lama-lama bisa dia. Terus dipakai, mau sekolah pakai sepeda, mau ngaji pakai sepeda, pahala kamu alir. Makanya darilah kamu menjadi orang yang bermanfaat, supaya jariah, ilmunya jariah, amalnya jariah. Terakhir, doa anak soleh. Ini mah nggak mungkin kamu dapet karena kamu belum punya anak kamu berapa? Belum. Jadi nggak mungkin kamu dapat yang ketiga ini. Tapi caranya gimana supaya dapat yang ketiga? Kamu dulu soleh, baru nanti kamu melahirkan anak soleh. Hei, dah, kamu jarang sholat, nanti anak kamu juga jarang sholat. Iya. Makanya dari sekarang, saya dulu soleh nih. Saya dulu rajin ngaji. Kenapa? Ya Allah, berilah saya keturunan yang rajin ngaji, yang rajin sholat. Kenapa kamu malas sholat? Karena bapak kamu juga malas. Jadi bisa tuh ya, bisa ditebak-tebak. Kenapa ini anak pinter? Oh ternyata makanannya halal. Doa anak yang soleh. Gimana doanya? Allahumma firli lidayya warham. Ya Allah, ampunilah dosaku. dia doain orang tua. Kedua orang tuaku, saya Bisa nggak? ikuti waktu kecil.
Orang tua yang udah meninggal didoain. Malam Jumat dikirimin doa. Padahal orang tua kita itu ruhnya bukan hanya malam Jumat, tiap hari datang ke rumah. Dalam hadis itu tiap hari ruh itu datang ke rumah menengok. Apakah di situ didoakan enggak? Kalau dilakukan cuma tiap malam Jumat, ya kan? Orang tua kamu datang katanya. Dan ternyata nggak didoakan, maka pulanglah orang tua dengan merebesmili, dengan nangis katanya. Ya Allah, itu anak dulu dikasih jajan sama saya, digedein, dikasih makan, dibeliin baju, mendoakan dia lupa ya Allah. Nah itu, makanya doakan orang tua itu. Jangan sampai lu. Caranya gimana? Doa setiap habis sholat. Doain. Ya. Pak nggak sholat, gimana mau ngedoain kamu? Sholat, jangan ditinggal. Sholat. Coba siapa yang tadi sholat subuh ngacung? 1, 2, 3. Yang sholat subuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu ngapain nggak sholat? Berangan. Alasan. Tuh yang nggak sholat istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Istighfar. Allah Maha Pengampun, tapi jangan diulangin. Besok nggak sholat lagi, kata Allah dia nggak minta ampun kain. Tuh nih bapak aja habis ngaji ya. Habis ngaji ya. Tiba-tiba karena banyak dosanya, itu tempat yang ngajinya itu jatuh ke sini, tek, sampai nggak bisa jalan. Ternyata bapak lihat nih, ternyata sampai hitam nih. Kena bangku tuh, sampai hitam tuh. Wajar, kena bangku sampai hitam begini mah. Padahal mah kecil saking sakitnya. Belum kalau diajab oleh neraka. Cuma kejatuhan meja kecil teh yang buat ngaji. Masya Allah. Padahal habis ngaji. Karena masih banyak dosa. Mungkin ngajinya belum ikhlas. Harus dipelajari lagi. Diulang lagi. Kalau di status saya kan suka bilang, mari kita rebut. Hari ini harus 1 juz. Kita rebut. Waktu kita masih banyak. Seperti itu. Mengajak diri dan orang lain. Masa sih kita seharian dikasih waktu 1 juz? Enggak bisa. Hari ini kamu targetan, saya harus Yasin misalnya hari ini, atau Al-Kahfi hari ini. Ini hari Jumat, ya. Atau saya harus baca sholawat hari ini 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bang, ngitungnya susah. Kalau ngitung susah, beli tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu berdoa, ya Rasulullah, beri aku syafaat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku syafaat. Setelah mendoakan baru minta. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo kita baca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Nah, siapa yang baca sholawat sekali
dibalas, dijawab oleh Rasulullah 10 kali. Kita tadi baca 10, berarti kita dijawab 100 kali. Gitu. Setelah itu berdoa kepada Allah. Mau minta apa? Kepada Allah. Minta kebaikan dunia akhir. Demikian materi kita kali ini dengan judul yaitu hadis tentang amal soleh atau sedekah jari, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Pertanyaan sekarang, apa ciri anak soleh kamu? Hah? Gak kedengeran? Kamu nih, ciri anak soleh apa? Hah? Cirinya adalah mendoakan orang tua. Walaupun haji berkali-kali, kalau dia nggak ngedoain orang tua, bukan anak soleh, anak durhaka itu mah. Haji buat dirinya sendiri. Disitulah kita pergi haji, doakan orang tua supaya masuk surga, supaya dijauhi dari neraka. Begitu pentingnya orang tua yang membesarkan kita. Jadi ciri anak soleh apa? Mendoakan orang tua. Itu cirinya. Bukan yang ngebeliin mobil, bukan. Bukan yang ngasih duit, bukan. Itu mah bagian kedua. Kalau udah ngedoain, beliin mobil ke orang tua, ngasih duit, itu bagian dari orang yang baik, orang yang soleh. Yang penting doa. Makanya orang tua kalau datang ke rumah kamu nanti, kalau kamu udah berumah tangga, jangan dibenci. Nah, bapak paling juga mau minta duit. Astagfirullahaladzim. Kalau ada anak yang seperti itu sama orang tuanya, Masya Allah. Ya, jangan sampai membenci orang tua. Apalagi kalau kita dikasih rezeki oleh Allah banyak. Nah ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Doakan orang tua. Orang tua datang ke rumah kamu, misalnya maaf ya, orang tua datang ke rumah saya, dia bilang begini, saya kesini bukan mau minta duit, mau silaturahim, itu doang. Masya Allah. Mau kemana nih? Ayo silakan. Mau nengok orang tua. Nah itu ya. Ciri anak soleh satu apa? Mendoakan orang tua. Sekarang ciri ilmu bermanfaat apa? Ciri ilmu bermanfaat kok sedekah. Cirinya apa? Cirinya adalah ilmu itu digunakan oleh orang lain yang kita ajarin. Atau kita belajar sama guru, kita pakai ilmunya. Jadi ciri ilmu bermanfaat adalah diamalkan. Boleh gak ilmu dunia? Ngobrol lagi. Boleh gak ilmu dunia? Boleh. Maka kamu nih boleh ikut kursus bagaimana bikin kue, bagaimana menentukan, diajarin ke orang lain. Ilmu bermanfaat, dapat pahala. Coba kayak tadinya tuh bos baksonya, bisa anaknya sekolah, bisa beli mobil, beli rumah, sawah, gara-gara jualan bakso. Bermanfaat bagi orang. Yang terakhir, ciri sedekah jariah apa? Satu, niat dua, awet. Tiga, bermanfaat bagi orang umum, orang banyak. Ya itu. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih.
Cakep gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jangan rame-rame ketahuan Pak RT. Apabila umur kita panjang, insya Allah bertemu lagi. Amin ya robbal. Oke.